melarat, mudah dijajah, diadu domba, DVD, perang. Umat Islam ini disuruh miskin. Tanah kamu ini jangan garap, biar kami yang nanam karet, biar kami yang nanam tembakau, biar kami yang nanam sawit. Kalian cukup bertasbih, bertakbir, berzikir. Subhanallah. Mati. Ini bukan ajaran Islam. Ajaran Islam mengajarkan kita kalau keluar dari masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik, beri aku rezeki. Kenapa minta rezeki? Karena orang keluar masjid mencari rezeki yang diberikan Allah SWT. Kamu kenapa tak cari rezeki? Rezeki sudah dijamin oleh Allah. Betul? Ini dia yang setuju apa dia yang bingung? Rezeki kita ini dijamin Allah apa tidak? Tidak. Dijamin Allah. Rezeki saya dijamin oleh Allah. Sudah tertulis untuk saya malam ini bahwa rezeki saya ada 3: jeruk, tahu, brownies. Ini punya saya. Ini rezeki untuk saya dengan Ustaz Jel Babu. Buya-buya cuma dapat kaca. Ini dikasihkan yang di depan saya, memang kaca. Ini untuk saya. Tapi kalau saya tidak berusaha untuk membuka plastiknya, mau melumpet kalau risiko kemuliaan kok? Tidak. Harus ada usaha dan ikhtiar. Itulah dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mesti ada usaha. Kalau dia hanya mengatakan ini sudah takdir kita, itu namanya kelompok Jabariyah. Jabariyah sudah serah takdir saja. Sedangkan kelompok yang mengatakan tak ada takdir karena takdir hanya melemahkan, itu namanya Qadariyah, Mu'tazilah. Sedangkan kita bukan ahlul bid'ah, kita adalah ahlus sunnah. Maka rezeki itu mesti dicari, menanam tanaman, disiram, dijaga, jangan sampai ada ulatnya, tidak berbuah dikasih pupuk, setelah itu dijaga putihnya, lalu kemudian disiram, setelah itu berbuah dipetik, lalu kemudian dikupas, lalu kemudian dimakan, setelah kenyang berkata alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana. Dia tidak angkuh, tidak sombong. Sehingga ketika dia berhasil dia katakan, ini punya kamu ya? Bukan, ini titipan dari Allah. Tapi kamu yang menanam. La haula wa la quwata. Kata la haula itu setelah terwujud, setelah berhasil, sukses, menghilangkan angkuh sombongnya, dia berkata la haula. Bukan sebelum bekerja. Sekarang banyak umat Islam pagi-pagi dia bangun jam 10 bangun, ditanya sama istrinya, abang tak kerja? La haula. Ini banyak orang bukan mencari kebenaran. Orang yang begini bukan mencari kebenaran, dia mencari sebetulnya dia malas, sebetulnya dia cuma mau tidur, sebetulnya dia tak sembahyang subuh, sebetulnya dia kesiangan. Tapi dia mencari pembenaran terhadap kemalasannya itu. Dia tarik ayat, dia tarik hadis untuk melegitimasi dosa-dosanya. 2 kesalahan. Yang pertama, salah karena malas. Yang kedua, menarik-narik agama untuk melegitimasi, membenarkan kesalahannya. Itulah mengapa adik-adik dikirim orang tua kemari untuk belajar Al-Quran, belajar hadis, supaya kalian menjadi anak-anak yang kemuliaan akhlak, berakhlakul karimah. Anak laki-laki di sana, anak perempuan di sana. Yang laki-laki tak menengok perempuan, yang perempuan tak menengok laki-laki. Intip-intip sikit, astagfirullah. Tidak boleh ikhtilat, tak boleh bercampur aduk, tak boleh. Lalu kemudian sopan santun tata kerama. Buya, Ustadz datang, disambutnya dengan selawat, membuka dengan bahasa Arab, dengan alhamdulillah, dengan selawat kepada Rasulullah SAW.
sopan santun, tata krama, budi bahasa, berakhlakul karimah. Allah tak pernah memuji Nabi Muhammad. Ya Muhammad, engkau yang sholat malam sampai bengkak kakimu. Tak ada. Tapi apa pujian Allah kepada Nabi Muhammad SAW? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan Nabi pun berkata, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kita kalau berkawan lama, yang kita kenang itu adalah akhlaknya. Kalau sudah dia angku dan sombong, malas kita. Saya dengan Ustaz Del Fatullah, kenapa beliau mau duduk dengan saya? Kemana saya pergi di bumi Minangkabau, selalu berjalan bersama dengan Ustaz Del. Mungkin karena saya dulu dan beliau tidak pernah kami sakit hati selama bersahabat. Beliau kakak kelas saya, senior saya, di atas jauh. Tapi beliau tak pernah melecehkan, merendahkan saya. Tak pernah hati saya sakit. Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkam. Hati yang sakit, mana obat akan dicari? Nah, minum kopi. Jadi selama berkawan-kawan ini jaga. Kalau kepada kawan saja begitu, apalagi kepada guru, apalagi kepada ustazah. Kemuliaan akhlak. Itulah mengapa akhlak lebih dikedepankan. Setelah biru, ku tertibkan ibadahku. Banyak juga orang berakhlak kepada ustaz sopan, cium tangan, ahlan wa sahlan ustaz, tapi sholat subuh jam 8. Allahu Akbar. Masya Allah Ustaz Somad. Dulu sebelum masuk pesantren anak saya itu susah saya bangunkan subuhnya Pak Ustaz. Sekarang setelah dia masuk pesantren balik liburan saya tengok duhanya tak tinggal Ustaz. Rupanya sholat subuh kesiangan. Tertibkan ibadahku. Ibadahnya tertib. Ini bukan main lagi. Allahu Akbar. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Heran maknya. Ini sholat apa? Kenapa? Jam 2.30 zuhur. Rasanya udah terlambat betul. Asar belum asar. Di mulutnya bukan main. Allahu Akbar. Engkau yang maha besar Allah. Kata malaikat. Tertibkan ibadahku mengikut aturan. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Waktunya sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Kuunggulkan prestasi. Dulu orang dikenal karena prestasi, tapi sekarang orang dikenal bukan karena prestasi, tapi karena sensasi. Buat lagu tak ada, bintang buat sinetron tak ada, main film pun tak ada, muncul viral hanya karena sensasi-sensasi. Yang saya katakan ini ada tak sekarang? Ada. Kita pun bingung tak apa prestasinya. Ini zaman ini sudah zaman error. Kalau adik-adik tidak menunjukkan prestasi, santri-santri pesantren Muhammadiyah Kauman Padang Panjang tampil ke depan karena prestasi atau sensasi? Prestasi. Tampil dia ke depan karena prestasinya. Tampil ke depan karena pidato bahasa Arab. Tampil ke depan karena hafalan Al-Quran. Anak kita yang perempuan tadi hafalan Qurannya 14 juz'an, 14 juz. Bahasa Arab lancar, hafalan Quran 14 juz. Yang perempuan, yang laki-laki pula membaca Qurannya, suaranya Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan diberikan Allah anak-anak adik-adikku semua kebaikan-kebaikan insya Allah. Menjaga lingkungan. Ini sekarang banyak orang soleh sendirian. Dia baik, kawannya mati karena sakau narkoba. Tak peduli, tidak mau tahu dengan orang lain. Maka Islam ini kalau kita dengar ayat yang dibacakan Ananda kita tadi, wal takum minkum
ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Siapa orang yang muflihun, yang menang? Orang yang menang bukan bisnismen yang berhasil bisnisnya, bukan. Orang yang menang menurut ayat itu tadi adalah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ada care, ada peduli kepada lingkungan. Ini banyak orang tak peduli. Yang penting saya sholat, yang penting saya puasa. Masalah kamu tak makan bukan urusan saya. Tolong Pak, saya udah nggak makan 3 hari, mati aja. Laisa bil mu'min, kamu tidak diakui sebagai orang beriman. Siapa dia? Ya bitu sab'anan, tidur dalam keadaan perut kenyang. Wajaruhu ila jambihi za'i'un, tetangganya kelaparan. Orang bumi Minangkabau tidak dianggap beriman walaupun ayahnya muslim, ibunya muslimah, tinggal di negeri mayoritas muslim. Minangkabau itu muslim apa tak muslim? Minangkabau adalah Islam. Minangkabau tidak Islam, hilang Minangnya, tinggal Kabauan. Sampai dia tidak asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, maka siap kita menjaga lingkungan kita. Tapi memang manusia sekarang ini aneh. Kalau kita ajak dia sholat, assalamualaikum Pak, waalaikumsalam, ayo sholat ke masjid ya Pak. Kamu belum lahir, saya sudah haji. Sombongnya. Kamu jangan mabuk, jangan sakau, jangan pakai narkoba. Uang saya, yang mabuk saya, yang sakau saya, jangan urus saya. Urus saja surga, jangan urus neraka. Ditulis lagi di baju depan, urus surgamu, jangan urus neraka. Untungnya lawan dia bicara ini bukan orang yang jahat, bukan orang yang nakal, bukan preman, tapi santri dari pesantren Kauman Muhammadiyah. Dengan lembut dia bantah. Apa kata dia? Memang uang-uang kamu, yang mabuk kamu, yang sakau kamu, yang mati kamu. Tapi kalau azabnya datang, tsunami datang, galodo datang, gempa bumi datang, yang tenggelam bukan cuma rumah aku aja, bodoh. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik. Wa la tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Memangnya kalau kita cuek enggak mau tahu kenapa? La yusikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban. Dikhawatirkan kalau kita tidak amar ma'ruf nahi mungkar, akan dikirimkan Allah hukuman gempa bumi, tsunami, angin puting beliung, likuifaksi. Summa tad'unahu, kamu pun berdoa kepada Allah. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Fala yustajabu lakum. Doa kamu tak dikabulkan karena tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khaira ummah, you are the best. Kalian ini umat yang paling baik. Tak ada dikatakan kamu umat yang paling baik karena keningmu hitam. Mohon maaf ya, keningnya hitam. Kamu umat yang paling baik karena ke Makkah setahun 3 kali. Tidak ada. Kamu umat yang paling baik syaratnya 3. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. 3 syaratnya: amar ma'ruf, nahi munkar, beriman kepada Allah. Apakah adik-adik semua beriman kepada Allah? Insya Allah yang 2 lagi nanti setelah keluar, amar ma'ruf nahi munkar. Kujaga lingkunganku, kusiapkan diriku menjadi panutan dalam masyarakat. Ini kan alumni tabligh school, kuliatul muballighin,
Mereka inilah yang akan menjadi panutan di tengah masyarakat. Marilah kita sholat berjamaah, sholat berjamaah. Nggak pernah ke masjid. Pasti tanya, Buya nggak pernah ke masjid. Ambo sholat di Masjidil Haram. Kalau ada orang di Indonesia mengaku sholat di Masjidil Haram, antara Makkah dengan Padang Panjang itu beda waktunya 4 jam, guys. Jadi kalau dia ngaku sholat Jumat di Masjidil Haram, lebih dulu Makkah atau Indonesia? Kita timur, Makkah itu barat. Matahari terbit dari dari barat. Itu kiamat. Matahari terbit dari timur. Makanya kita duluan. Jadi kalau kita sholat Jumat jam 12.30 kurang 4, 11.30, 10.30, 9.30, 8.30. Jadi kalau ada orang Padang Panjang ngaku sholat di Masjidil Haram, berarti waktu kita sholat di Padang Panjang jam 2:30, inyo di Makkah baru jam 8.30. Maka apa akan jauhku di Makkah 8.30? Ngapain Masjidil Haram? Gunakan aja kecerdasan Iko sekete. Iko tak pakai akal, orang tak pakai akal dia lagi minum ayaka. Ya bahkan alhamdulillah adik-adik semuanya menjadi panutan dalam masyarakat nanti insyaallah. Bagi baca Quran, baca Quran. Apa lah sekali membaca Quran? Biji matanya membuka Quran cuma 2 kali. Yang pertama waktu nengok Quran untuk akad nikah mahar. Yang kedua waktu rumah sakit ruang ICU sudah mau koma, biji matanya terbelalak tak mati-mati, dibukakan Quran. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Apakah kamu lupa kamu menyuruh orang padahal kamu membaca Al-Quran? Kamu ramaqtan indallah, dosa murka yang paling besar di sisi Allah. Antaqulu ma la taf'alun, kamu hanya bicara tapi tidak mengamalkannya. Jangan pacaran, gak boleh pacaran, pacaran itu haram. Saya insya Allah ceramah di mana-mana, di kampus, di pesantren, gak boleh pacaran. Kenapa? Karena saya di Mesir dari tahun 98 sampai 2002, 4 tahun tidak pernah pacaran. Memang tak pacaran? Tidak. Kenapa? Persaingan ketat. Anak Indonesia di Kairo 2.400 orang. Di zaman kami dengan Buya Jelfatullah, anak Indonesia 2.400 orang. Saya tergabung di KSMR, kelompok studi mahasiswa Riau. Ustadz Jelfatullah di KMM, kekeluargaan mahasiswa Minangkabau. Jumlah paling berapa mahasiswa Minangkabau maksud itu? 200 orang. Kami 75 orang. Dulu awalnya Riau ini bergabung dengan KMM. Tahun 86 memisahkan diri. Jadi kami integrasi dulu awal. Lalu kemudian memisahkan diri dari KMM. Itulah di kelompok studi mahasiswa Riau. Sedikit cuma 2.400, laki-laki 2.100, perempuan 300. Jadi kalau saya termasuk yang tereliminasi, kalah persaingan. Tapi itu nikmat bagi saya untuk lebih fokus. Yang kedua, kenapa saya tidak punya pacar waktu itu? Karena perempuan tidak ada mau sama laki-laki yang tak berduit. Perempuan itu mau sama kalian karena kalian ada duit. Kalau kalian tak ada duit, ada perempuan yang mau, berarti dia kata. Jadi anak-anak, adik-adikku sekalian, kalian fokus saja belajar.
hafal hadis, hafal ayat, hafal hadis, hafal fikih, hafal kosakata, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jepang. Nanti insya Allah keberhasilan ada di ujung jari kalian, insya Allah. Amin. Ustaz Abdul Somad, ini yang dipermasalahkan tadi. LC ini bukan lagi cemas. Kalau tamat dari Al-Azhar dikasih namanya ijazah. Bahasa Arabnya ajaza, yujizu, ijazah. Ajaza artinya boleh. Orang ini sudah boleh mengajar. Diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris licensi, disingkat dengan LC. Sampai ke Malaysia lesen. Awak ada lesen kan? Lesen itu tempat kita save surat izin mengajar. Jadi LC ini adalah, ada pula yang kata LC itu apa? Lulusan Kairo. Itu tamat Kairo, kalau tamat Damaskus, kalau tamat Jeddah. Jadi LC itu singkatan dari tulisan license, bahasa Inggrisnya license. DESE ko, D-nya, E-nya, S-nya, E-nya, Diplom Études Supérieures Approfondies. Karena Maroko itu jajahan Prancis. Jadi kalau kita kuliah ke sana, adik-adik ngambil fakultas hukum yang bukan fakultas agama Islam, mesti mengambil bahasa Prancis setahun. Selamat pagi, bonjour. Selamat sore, bonsoir. Nama kamu siapa? Komong Tutapel. Nama saya Abdul Somad. Jumapel Jes Abdul Somad. Saya suka kamu, Jutaime. Saya tidak bisa bahasa, saya mahasiswa di Darul Hadis Institute. Je suis étudiant à Darul Hadis Établissement. Saya tidak bisa bahasa Prancis. Je ne parle pas français. Itu mesti dihafal supaya mereka tidak ngomong bahasa Prancis ke kita. Tapi kalau kita ngambil jurusan hadis, jurusan tafsir, jurusan fikih, maka bahasa pengantarnya bahasa Arab. Maka tinggal pilih. Tapi setelah tamat dikasih ijazah, tertulis di ijazah itu Diplom Études Supérieures Approfondies. Mendaftar di Kementerian Agama tidak boleh pakai titel kecuali asal negaranya. Jadi asal PD lah, pulang DSA sampai ke kampung, DSA kok desa. Deso. PhD itu cara membacanya dari ujung. D-nya doktor, PH filosofi, Doctor of Philosophy untuk S3. Apalah arti sebuah nama? What is in a name? Kata expert dari Inggris. Tapi dalam Islam nama adalah doa. Ambo waktu patamu pulang 2008 dari Maroko, indah ado mambue LCMA, ndak ado itu. Ustaz namanya titelnya, ndak usah titel-titel kok. Ustaz Abdul Somad saja tulis itu. Lamo-lamo, ambo diagih urang koran. Di halaman belakang koran itu banyaklah nama Ustaz. Manjua ai minyak lintah ube kue. Jadi aku khawatir beko orang ada orang yang tidak bisa membedakan mana Ustaz penceramah, mana Ustaz yang menjual obat. Nah itulah asalnya, asal tulis titel panjang. Tapi kalau payah menyebutnya, tak usah sebutkan. Nama saya mudah mengingatnya, cukup 3 huruf saja. UAS, ujian akhir semester. Tapi adik-adik mesti tahu, karena Ustaz Somad pernah datang ke pondok. Mana tahu nanti ada orang bilang, apa itu? Titelnya nggak jelas. Oh, itu kan dijelaskan Ustaz Somad dulu. BSA itu ada singkatannya itu, ada kepanjangannya. Apa kepanjangan? Nggak mau ingin.
Ambo ingin sekali lah kuliah ke Mesir. Sampai akhirnya ikut tes. Akhirnya pada tanggal 5 September 1998 sampailah Ambo ke Kairo. Ustaz Del waktu itulah 3 tahun lebih dulu dari Ambo. 95 ya? Ustaz Del 95, Ambo 98. Berarti Ustaz Del lah 5 tahun sama Fir'aun baru Ambo datang. Di tepi sungai Nil itu ada ada namanya Museum Tahrir Square. Sampai di pintu batanya awak ke security, where is Fir'aun? Di mana Fir'aun tu laloknya? Kecik suriti nyeliatih. Naik kaget. Sampai kaget di muka pintu kamar Fir'aun itu bergetar jantung. Getar jantung. Di muka pintu kamar tertulis di situ kamar Fir'aun. Sebelum masuk ke itu bergetar. Dia apa? Tiketnya mahal. Lama bayar tiket di bawah, kata memanglah Fir'aun kalau mati pun susah juga sebenarnya. Sampai ke dalam, Fir'aun tuh di dalam kotak kaca. Dalam kotak kaca, tidak pakai baju Fir'aun, cuma pakai kain saja bantu anduk. Jadi beko kalau ada orang di Padang Panjang bukan keluar dari rumah pakai anduk, itu berarti kamu menyambut ya. Lamu taman mau mencari Fir'aun tuh, rambutnya macam rambut jagung, hidungnya mancuang kulit. Tapi maka tua mau mencari kulitnya itu taingi ambo ikan salai, panjang. Matunya, Masya Allah. Maka tua akan dipoto, tidak boleh. Tertulis itu, no, tidak boleh ambil foto. Kamera, security marah. Katanya foto bisa merusak kulit Fir'aun. Blitz cahaya itu bisa merusak kulit Fir'aun. Apa kata Allah Ta'ala? Al-yawma nunajjika bibadanika. Hari ini kami selamatkan badanmu, tidak dimakan ikan hiu. Litakuna liman khalfaka ayah, supaya menjadi tanda-tanda bagi orang yang datang setelah engkau. Hai Fir'aun, mana Fir'aun yang gagah perkasa menyembelih semua bayi-bayi, yudzabihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Semua anak kecil yang lahir di Mesir tahun ini sembelih hidup-hidup. Hari ini terbujur kaku di Tahrir Square. Insya Allah adik-adik nanti akan ke sana, dan ketika kalian ke sana buat vlog video pendek. Hai guys, hari aku sedang sama Fir'aun, kamu Insya Allah ada di antara adik-adik nanti dapat beasiswa dari Harvard University. Ada yang dapat beasiswa dari Cambridge University. Loh, Ustaz kok nggak ada nyebut Al-Azhar Kairo? Anak pesantren Kauman Muhammadiyah yang didirikan oleh Buya Hamka belajar di Al-Azhar biasa. Karena Buya Hamka, saat ambo waktu membaca biografi Buya Hamka, ini dapat gelar doktor dari Al-Azhar, memang sakit itu. Ambo sampai tahun di Mesir, cuma dia di Al-Azhar LC. Buya Hamka nggak ada lagi ke Mesir. Datang ke Mesir, presentasi di Subhanil Muslimin, dibacakannya tentang Syekh Muhammad Abduh wa azaruhu fil fikril islami di Indonesia. Pengaruh Syekh Muhammad Abduh dan kontribusinya dalam pemikiran keislaman di Indonesia. Langsung Al-Azhar mengagihinya doktor. Sepanjang sejarah Indonesia yang ayahnya dapat doktor, anaknya dapat doktor dari Al-Azhar cuma satu, Haji Abdul Karim Amrullah dan Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Buya Hamka dan ayah Buya Hamka dapat dua-dua dari Al-Azhar.
Kenapa Buya Hamka begitu? Buya Hamka ini Masya Allah, tabarakallah, membangun pikiran. Kalau mau membaca pikiran Buya Hamka, baca tafsir Al-Azhar, ditulis di dalam penjara. Sekarang kita di luar penjara, ada handphone, ada laptop, ada Google, dibantu perpustakaan, baru menulis 2 baris. Assalamualaikum Ustaz, bisa tablik akbar? Buya Hamka pikiran. Di dalam penjara, tanpa melihat referensi, bisa hafal dia semua. Pikiran Buya Hamka bisa mengandung bergiga-giga bait bacaan buku yang tak pernah terlupakan. Karomah Buya Hamka. Jadi adik-adik mesti mengikut membangun pikiran Buya Hamka, mengasah perasaan. Perasaan Buya Hamka itu halus. Siapa ingin merasakan halusnya perasaan Buya Hamka, bacalah bagaimana ungkapan Zainuddin ketika Hayati meminta maaf. Sampai hatimu Zainuddin tidak memaafkan aku, kata Hayati. Kata Zainuddin, kaulah yang tidak layak untuk dimaafkan. Bukankah kau dulu yang mengatakan aku miskin, kau pun miskin, kalau kita menikah kita tidak akan pernah bahagia. Akhirnya kau berikan kehormatan dirimu kepada siapa mau laki Hayati itu boleh. Aziz. Ternyata banyak juga Aziz. Itu Ambo dari Batam naik speed ke Tanjung Pinang, diputakan orang speed itu kapal tenggelamnya kapal Panderwi. Kami pun menonton. Ambo sengaja milih kursi dan belakang supaya Ambo bisa mencari siapa nama nani. Ambil tisu orang bisa. Masya Allah. Pas pulang diputar, mana nangis juga. Dalam hati Ambo, apa orang menangis nangis cengeng. Sampai ke rumah, Ambo tonton surah, mana nangis belum. Halus perasaan Buya Hamka dan mengokohkan perjuangan. Buya Hamka berjuang dengan partai politik Masyumi. Buya Hamka berjuang dengan Ormas Muhammadiyah. Dan ketika di akhir hayatnya, Buya Hamka tetap berjuang melalui masjid. Dia mengajar kitab tasawuf modern di Masjid Al-Azhar. Tapi Buya Hamka tidak meninggalkan harta. Dia tidak menguasai Al-Azhar, dia tidak menguasai Kauman, dia meninggalkan kontribusi pemikiran. Adapun anak-anaknya dia serahkan untuk berjuang. Ini kalau keikhlasan ini kita ambil, insya Allah akan lahir Buya Hamka yang luar biasa di masa akan datang, insya Allah. Amin. Tadi aku mulai jam 9:30, kinilah jam 10.30, pas 60 menit sesuai dengan tertulis di botol 600 ml. Mudah-mudahan yang mau sampaikan itu konan baik-baik saja, insyaallah. Nanda baik itu adalah Al-Fakir Abdul Somad. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairul jaza. Mau kembalikan ke moderator protokol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ekonomi, bagus banget. Maaf ya, bismillah. Bawa. Di bawah.